Labbaik Allahumma labbaik. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu saya sukses ketika kami sholat tarawih di hari akhir Ramadan itu, di antara doa, ya Allah jadikan kami orang yang memenuhi hak-haknya Al-Quran, tidak hanya memenuhi hak-hak hurufnya Al-Quran. Karena kita kan harus mengetahui huruf itu mahfal itu, tapi ternyata hukum-hukumnya kadang-kadang tidak dipenuhi. Nah, ini yang kemudian harus berimbang. Yo, hak huruf-hurufnya panjang pendek, ilmatnya, gunanya pun terpenuhi, tapi lebih dari itu hukum-hukumnya pun juga kita mohon agar kita mampu menunaikan dari apa yang kita baca. Karena dalam bacaan Al-Quran itu ternyata banyak petunjuk, banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa diambil dengan membaca dan memahami secara benar, kemudian berkonsekuensi untuk menunaikan hak-hak hukum yang ada di dalamnya. Pokoknya syukur, rasul kepalanya syukur itu adalah nomor alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah itu adalah nomor intinya syukur, itu adalah alhamdulillah, adanya pengakuan bahwa sing kaya niki segala puji hanya milik Allah. Jadi ketika kita bisa melakukan kebaikan itu bukan karena kita pandai, kita terampil, kita pengalaman, tidak, itu karena memang pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hiya, apa yang ada pada dirimu itu semua adalah hasil perbuatanmu. Oh sihalakum, yang atau aku hanya sedang menghimpun semua wafi, kemudian aku tuhani, aku penuhi lakum bagi kalian. Jadi apa yang kita dapatkan ini itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Allah hanya sedang mengihsah, mendata, menginventarisir, mengumpulkan perbuatan kita yang zahir, yang batin, yang tampil itu Allah menghimpun saja, mengumpulkan, kemudian hasilnya diserahkan kepada kita sebagai kondisi yang kita rasakan sekarang ini. Buh apik, buh elek, buh seneng, buh susah, itu semuanya hasil dari perbuatan kita sendiri. Allah hanya sekedar menghimpun. Kayak tahun ini dikadar ke tahun tersebut dihimpun, dikumpulkan, dan hasilnya diberikan kepada kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan dirinya itu baik, kebaikan, dia senang, bahagia, sukses, bejo, dan seterusnya, maka janganlah diklaim aku enggak, tapi falyahmadillah, hendaklah memuji kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun amal baik kita. Bahkan kita ngamal baik siji dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka ketika yang kita dapati kok kebaikan, kata Allah, falyahmadillah, maka puji Allah. Sebaliknya, waman wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatkan yang selain itu, selain yang baik itu, ya susah, sengsara, rapi, kasio-sio, dan seterusnya, apa kata Allah? Fala yalumanna, maka jangan pernah menyalahkan, mencari kambing hitam, illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Gara-gara sampai tadi ngomong orang sama diri. Jadi apa yang kita rasakan nggak enak, nggak nyaman, itu jangan pernah menyalahkan siapa saja kecuali dirinya sendiri. Karena itu semua tidak terlepas dari perbuatan kita saja. Allah hanya sekedar menghimpun, mengumpulkan, dan hasilnya diberikan kepada kita sendiri. Sehingga kalimat falyahmadillah, maka adalah memuji Allah, karena alhamdulillah itu adalah pokoknya syukur. Wa anna ala kulli man, dan wajib atas setiap orang, an'amallahu alaihi, yang telah Allah berikan nikmat atasnya, binikmati, dengan satu nikmat, ayyahmadallah, hendaklah dia memuji Allah. Dengan cara apa? Bi ayyakula, adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada satu hadis saking sahabat Abu Hurairah itu diterangkan, misalnya Nabi bersabda,
Man ra'a mubtali, barang siapa melihat ada orang yang sedang mengalami ujian cobaan. Loro kok ini ora mari-mari, ono kena musibah. Barang siapa kok melihat, mengetahui ada orang yang sedang tertimpa musibah, bakalan jangan biasanya orang kena musibah apa sih dicapai? Masya Allah, barang siapa melihat orang yang sedang mendapatkan musibah, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Maksudnya ini betul diunaikkan yang ini ki, yang apa di? Alhamdulillah. Aku kok orang. Sudah mau rapi. Tapi orang itu jadi banter gitu. Alhamdulillah. Kalau dia mau ya bang. Lalu barang siapa yang mengetahui, melihat orang sedang tertimpa musibah, kok dia berkata, faqala dia berkata, Alhamdulillah, alladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku mimma ibtalaka bihi, dari apa yang Allah uji kepadamu. Niku ngawak dhewe mboten wong iki. Alhamdulillah aku selamat ora koyo kowe. Jadi itu tinggi apa? Tinggi awake dhewe. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Cara Jawane, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa-apa yang telah Allah uji untukmu. Jadi ini kok adik syukur teman-teman. Kok awak itu diparingi selamat orang kaya wong kuwi, awak itu diparingi waras orang kaya wong kuwi. Jadi pun bantah-bantah yang pun. Dadi aku wong. Artine awak itu sing ketok iki melarat aku kok ora lara. Jadi lek semangat lara kaya wong. Kadang-kadang kan kurang syukur. Ono wong kok kurang ngono, butuh wong sugih loro, untung aku ora lara. Kayak sugih loro ana sing nggih pertama lha aku semangat loro bisa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya afiat, memberikan saya keselamatan terhadap apa yang Allah uji kepadamu. Wa faddalani, dan Allah telah mengunggulkan saya, melebihkan saya ala kasir mimman khalaq tafdila, terhadap Allah dengan kelebihan yang lain. Kok muni ngoten? Maka lam yusibhu dzalikal bala, maka orang ini tidak akan tertimpa musibah seperti orang itu. Jadi barokah macam apa? Alhamdulillah. Ini terus ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani katsiran mimman khalaq tafdila. Apa gitu? Alhamdulillah. Diserah. Alhamdulillah. Disambung bahasanya. Alhamdulillah. Bon. Alhamdulillahilladzi afani mim afani sing maraske datang ingsun. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa-apa yang Allah ujikan kepadamu. Tergamane alhamdulillah untuk aku rawuh kuwi. Lu syukur banget.
Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah afani, itu yang memberikan kita afiat, keselamatan, kebaikan itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, maraske aku dari apa yang Allah uji, Allah timpakan kepada. Ini pun bantahan tadi betul juga tadi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa-apa musibah yang menimpamu itu. Kemudian ditambah apa? Wafat dolani dan memberikan fadl, memberikan karunia. Wafat dolani dan memberikan karunia kepadaku ala kasirin, di atas orang-orang yang banyak, melebihi orang-orang banyak. Mimman khalaqa, dari yang Allah ciptakan, tafdilan dengan beberapa kelebihan. Maksudnya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari apa musibah yang menimpamu, dan Allah telah mengaruniakan kepadaku kebaikan melebihi orang lain dengan beberapa kelebihan. Terus lagi, wafat dolani ala kasirin mimman kafirin ala kafirin mimman khalaq, mimman dari orang-orang khalaqa yang telah Allah ciptakan, tafdilan dengan beberapa karunia. Terus jawabannya tadi, alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa orang itu, dan atas karunia Allah yang diberikan kepadaku melebihi orang-orang lain. Ketika melihat orang tertimpa musibah kok ndonga ngoten, maka orang itu tidak akan kena musibah seperti itu. Itu gara-gara kok syukur awake itu diparingi selamat, kok ora kaya wong sing diuji niku. Jadi maka ketika itu Allah kemudian akan menjauhkan orang itu dari musibah tersebut. Napa udhane? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaq tafdila. Khalaqa tafdila. Musibah itu bisa mendatangkan kemanfaatan bagi orang yang bisa mensyukuri kalau dia diselamatkan oleh Allah dari musibah itu. Kemudian ada hadis lain yang mungkin berkaitan dengan hal itu, tentang alhamdulillah itu. Di antaranya sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, diterangkan innallaha la yarda, sesungguhnya Allah itu benar-benar ridho, sesungguhnya benar-benar senang, Allah itu senang anil abdi, dari seorang hamba. Jadi Allah itu senang ketika ada hamba ayyakula al-aklah, ketika dia makan satu makanan apa saja itu, makanan tertentu, fayahmadahu, kemudian dia memuji Allah alaiha, atas makanan yang dimakannya itu. Jadi ketika ada orang memakan suatu makanan kok memuji Allah, alhamdulillah atas makanan yang dimakan itu. Atau sebaliknya, au yashroba, atau Allah senang ketika ada orang yang minum asyurbata, minuman tertentu, fayahmadahu, kemudian dia memuji Allah alaiha, atas minuman yang diminum itu. Misalnya kok aroma, alhamdulillah guys, apa ini? Jadi ketika makan itu memuji Allah sebab makanan yang dimakan itu, Allah benar-benar ridho kepada orang ini. Atau ketika orang minum ini kok teh enak, mesti banyak banyu duka gitu misalnya.
Kok memuji Allah sebab minuman yang dia minum itu, maka apa yang dilakukan itu benar-benar mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah itu benar-benar meridhoi atas seorang hamba ayakul aklata, ketika dia memakan suatu makanan fayahmidahu alaih, kemudian dia memuji Allah atas makanan itu. Jadi orang muji sih gawe arang-arang gitu. Alhamdulillah kok arang-arang enak. Jadi memuji Allah atas makanan yang dimakan, atau memuji Allah atas minuman yang diminum. Maka itu benar-benar perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah SWT. Kalau ridho itu mau menggali itu apa tuh penyuwunnya gitu meskipun. Jadi boleh ridho dari Allah itu jadi gampang. Wong tiap itu udah ada muncul loh. Kayak muter-muter betul biasa sih. Jadi luar biasa Allah memberi peluang kepada kita betapa mudahnya itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat apa? Makan minum. Awalnya bilang dari Gusti Allah lewat dari wong tok wangae ra karuan gitu. Ngeten kok tiyang sing boten rono ngene kok boten kersa aneh lho dari wong tok padahal ridho wae ridho. Tenang aku dari Gusti Allah lewat panganan wae. Artinya kan banyak pintu-pintu yang itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Artinya seandainya di sisi makan minum yang setiap hari kita lakukan itu, kok kemudian kita nggak lupa mengucapkan alhamdulillah atas makanan yang dimakan, atau alhamdulillah atas minuman yang diminum, sungguh Allah benar-benar ridho kepada orang tersebut. Satu hadis misalnya yang lain yang terkait dengan hamdalah tadi, pujian kepada Allah. Misalnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya idza ra'a ma yuhibbu, ketika beliau itu melihat, mengetahui sesuatu yang menyenangkan. Jadi biasanya perkara yang nyenengke apa yang tidak ya? Sesama sing indah, sesuatu yang menyenangkan. Itu di zaman apa? Rasulullah, Ibunda Aisyah, setiap melihat sesuatu yang menyenangkan beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sering kata ya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, berkat nikmat Allah menjadi sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Jadi ini itu mergo nikmatipun Allah Subhanahu. Apa kok dadi gampang ditoto diatur orang mergawe pinter, tapi segala puji bagi Allah, berkat nikmatnya menjadi sempurna semua kebaikan-kebaikan. Jadi betul disandarkan pada kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, maka langsung dikaitkan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, berkat nikmatnya Allah menjadi sempurnalah kenapa? Semua kebaikan-kebaikan ini. Sebaliknya wa idza ra'a ma yakrahu, dan ketika Rasulullah itu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Terus orang-orang saya segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Jadi nggak ada yang buruk yang itu disandarkan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji, Allah maha terpuji dalam segala keadaan. Karena takdir yang baik, takdir yang buruk, semuanya memang berasal dari Allah. Allah tidak menghendaki keburukan secara zatnya, tapi Allah menghendaki hikmah kebaikan dari sesuatu yang berupa keburukan yang memang diturunkan. Maka ketika melihat sesuatu yang buruk pun kita tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap segala sesuatu.
Jadi di antara keutamaan tentang wajah alhamdulillah. Kemudian berikutnya alimhum anna man faragha min al-akla wa syurba. Kemarin saya sampaikan bahwa wajib bagi orang yang selesai makan dan minum untuk mengucapkan alhamdulillah. Wa anna man su'ila an halihi, dan bagi orang yang ditanya keadaan pripun Pak kabare, misalnya alhamdulillah, adalah dia mengucapkan alhamdulillah sebagai apa yang dialami di alhamdulillah. Mengatas pripun Pak, alah nasib kula Mas. Alhamdulillah. Sebagai kata itu orang sing salah. Apapun yang terjadi pada kita itu atas kehendak Allah dan mesti ada kebaikan walaupun kadang kita tidak memahami. Maka dalam keadaan apapun ditanya orang, alhamdulillah. Sekali lagi bismillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kelima, alimhum annallaha ta'ala huwa ar-rahman. Beritahu bahwa Allah itu memang Maha Rahman, Ar-Rahim dan Maha Rahim. Yuhibbu min ibadihi ruhama, mencintai hamba-hambanya yang penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu mencintai hamba-hambanya yang punya sifat penyayang. Itqala nabiyyu, yaitu ketika Nabi kita, Nabinya Allah bersabda, Innallaha rahim, sesungguhnya Allah itu rahim, Maha Penyayang, yuhibbur ruhama, dan mencintai orang-orang yang penyayang. Karena yang cerita itu Bani Israel itu seorang pelacur, seorang yang nakal, gara-gara memelas dengan melihat anjing yang kehausan, maka dia turun ke dasar sumur mengambilkan air, kemudian memberikan minum. Sebab lewelas ngarang kewan itu, Allah mengampuni dosa. Ini kasuistis harus ditiru. Oh, kata aku tak, itu ngubahnya kasus isi, aku tak masuk 10 berarti. Ngubahnya itu kasus, tidak bisa tinggi acuan. Itu diantara itu momentumnya kan begitu. Suasana ketika itu nanti ini orang kok menjadi landasan hukum. Berarti lek memberi kasus siji dengan dosanya, lek ngomong 10 boleh. Orang sinakal orang tak ingin sing nakal-nakal kuwi. Artinya itu dari sisi betapa hewan yang dianggap najis itu kan makhluknya Gusti Allah, dan ketika kehausan diambang kematian kok ana wong welas, maka welas niku mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dia diampuni. Kadang cerita-cerita tentang sebaliknya seorang wanita itu dicemplungkan ke rokok gara-gara ngurung kucing sampai mati ra dimangan. Sebaliknya ngurung kucing Mbak, ngurung kita gimana? Betul sederhana kita. Artinya itu perbuatan yang semena-mena kepada binatang itu saja, ketika kemudian Allah beritahu itu makhluk bisa Allah. Nah, orang kuat makan itu diculke, dia bisa kulit diri. Wis dikurung orang dipakani kok mati. Maka perbuatan itu sampai ada hadis populer itu wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Mulai tak kucing. Artinya sifat perbuatan yang itu mencerminkan kasih sayang walaupun kepada makhluk Allah yang apa saja, itu membuktikan bahwa ini adalah sifat pelasih, dan dengannya Allah memberikan rahmat. Sehingga Allah itu Maha Penyayang dan mencintai orang-orang yang penyayang. Dan juga dalam hadis Nabi kita dikatakan irhamu man fil ardh, sayangilah yang di bumi ini. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi ini, yarhamkum, maka akan menyayangi kalian man, zat atau makhluk yang bisa makhluk zat ya Allah, atau makhluk para malaikat yang langit itu pun juga menyayangi orang-orang yang menyayangi apa-apa yang di muka bumi. Jadi ini diantaranya sifat nih, perilaku terpuji, yaitu menyayangi makhluk Allah yang di muka bumi ini, maka nanti yang di langit pun juga akan menyayangi. Jadi timbal balik. Kemudian yang keenam, alimu anna dzikri yaumiddin, mengingat
hari kiamat itu penting. Jadi wong sing boten eling dina kiamat itu mangsa dunia ini sak lawas sehingga terus dimoyo dan seterusnya. Maka dikatakan alimhum, ingatkan kepada mereka an-dzikra yaumiddin, sesungguhnya mengingat hari kiamat itu, wa ada manusia dan tidak melupakannya, niku yusah itu ala fi'li ta'at, itu akan membantu seseorang untuk menjalankan ketaatan. Jadi ketika orang itu ingat hari kiamat, maka akan mendorong, memotivasi orang itu akan semangat untuk ibadah. Sebab dia betul yakin, betul iman hari kiamat, akan lali hari kiamat, maka dia tidak akan mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu ketika menginginkan hambanya untuk memasuki surga, maka tentunya dia harus melakukan amal-amal yang mendatangkan ke surga. Jadi pengen surga kok tidak dikompon gitu. Harusnya ketika dia membutuh surganya Allah, maka tanpa diperintah dia akan melakukan amal-amal perbuatan yang itu benar-benar menjadi sebab dia masuk surga. Jadi ibarat kata wong pengen swarga jadi ora usah kudu dikongkon-kongkon. Karena itu adalah kebutuhan dia sendiri. Sehingga dengan mengingat tentang hari kiamat membantu seseorang untuk kemudian mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabil muharramat, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Yang terakhir syarah dari Al-Fatihah 1-4 tadi, alimu anallaha, beritahu kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah istahaqqal hamda, zat yang berhak untuk dipuji, wal ibadah, dan berhak mendapatkan ibadah, biwasfihi, dengan sifat beliau yaitu Rabbil Alamin, karena dialah yang mencipta alam semesta, dialah yang memiliki alam semesta, dan karena dialah yang mengatur alam semesta, maka dia sajalah yang layak disembah dan diibadahi. Yang selainnya tidak layak, karena tidak mencipta, tidak memiliki, dan tidak mengatur. War-Rahmanir Rahim, karena dialah yang memiliki sifat Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, wa maliki yaumiddin, dan dialah yang menguasai pembalasan, maka layaklah bagi dia saja yang mendapatkan peribadatan. Sehingga semua yang selain Allah memang tidak layak diibadahi. Mereka semua kecil, nggak ada apa-apanya. Kok dari kecil memang mereka saja yang membesar. Nah, kemudian kita masuk ke poin hadis yang terkait dengan tadi. Satu hadis riwayat Imam Bukhari, banyak redaksi tentang hadis ini, tapi dalam satu riwayat ini redaksinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum, ini tulisannya gitu, yadkhulul jannah. Kullukum, di riwayat yang lain, kullu ummati yadkhulul jannah. Jadi konteksnya sama walaupun redaksinya berbeda. Tapi di riwayat ini dari Imam Bukhari itu tulisannya begini. Kullukum yadkhulul jannah. Enggak, di wasana. Kullukum yadkhulul jannah. Ulang. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Illa man aba. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Kullukum yadkhulul jannah. Semua dari kalian itu akan masuk surga. Jadi jaminannya Nabi, semua dari kalian akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau, kecuali yang ogah, kecuali sempurna. Jadi dijamin bisa berkabeh, kecuali yang tidak mau. Masa dipaksa-paksa. Sebenarnya butuh ide itu maksudnya. Itu coba seberang gelap. Artinya Nabi sudah menjamin, Nabi sudah pernah meminta kepada Allah agar semua umatnya itu dijamin masuk surga. Kejobo sing boten purun. Jadi cara gampangnya mlebu swarga dipaksa-paksa. Artinya belum rokok dicegah-cegah juga pengen belum rokok.
mlebu swarga dari dipaksa. Nek butuh minta nuruti. Terus tadi artinya Nabi sudah menjamin kullukum yadkhulul jannah, semua dari kita atau masing-masing kalian itu masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak, kecuali sih enggak itu mau pegat. Napa itu terima saudara gelem? Kan tentang hadis siang niku nggih. Teng bulan Ramadan Futihat abwabul jannah wa ulgat abwabun nar. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu swarga dibuka. Nah, wis swarga dibuka, apa yang akan dapat mboten? Swarga wis dibuka ngoten lho. Niku kabeh mlebu tekan jero mboten? Tergantung lek gelem ya tekan. Lek sing mboten gelem tinggal ning jopo. Jadi kan misalnya enten tamu, enggak kita nak lepet, betul betul aja lawan. Enten sih kan? Saya tekan dulu. Cara enggak kita nak, betul betul jauh lawan sih dia dia. Lalu di Jepang ini kalau kata sepasukan, tapi pepaan itu buat itu nonton jauh mawon. Dia betul saya tekan itu. Wong betul kan apa mau lagi? Jadi harus diberi kesempatan. Jadi saya jaminan ini betul turun. Masa dipaksa? Orang gelem tak betul sih. Kan betul ya wis sing ora gelem ya monggo. Padahal Nabi pun jamin kullukum yadkhulul jannah. Semua dari kalian akan masuk surga kecuali yang enggak, maksudnya sing mau sing kemas. Berarti orang dipaksa. Ora gelem kok. Ya siapa yang mau dijamin swarga ora gelem piye? Kalau mereka berkata, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga? Siapa yang enggak mau masuk surga itu siapa? Mau sampai para sahabat itu pertanyaan ini dan ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah. Wa Rasulullah mau tolong beritahu kepadaku amalan apa yang jika saya lakukan menyebabkan saya masuk surga. Orang semangat pengen lebih suatu pengen ngerti dalane swarga. Lalu mesti dijamin kok kalah mau itu. Nek kados ini dijamin kayak orang usaha kan. Setiap dari kalian nanti tak jamin masuk surga kecuali yang enggak. Ya kok kan gugur kok kisah itu. Oh dijamin kok siapa orang itu ya Rasulullah? Nabi hanya nyebut ini sebagai kelakuannya yang tinggi. Kalau dia mengatakan man siapa saja atau ani yang mentaatiku sopo sing manut aku dakhalal jannah pasti masuk surga. Terus berdengaran siapa saja yang mentaatiku, siapa saja yang manut kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Wa man asoni barang siapa yang mendurhakaiku sopo sing ora manut kawaku yang belum terobak dan maksudnya betul-betul fakot abah maka dialah orang yang benar-benar menolak masuk surga. Contoh betul dari lagi. Jadi suara Quran satu persatu dan ini kebutuhan yang tapi Nabi itu pernah meminta kepada Allah agar umatnya itu nanti diberi jamin masuk surga. Bahkan sampai kanjeng Nabi itu semalam suntuk pernah memperjuangkan umatnya agar mendapatkan syafaat. Jadi diperjuangkan orang kata itu. Nabi kan pernah di beberapa penjelasan yang lalu kan disampaikan bahwa Nabi itu pernah semalam itu sholat 2 rakaat mulai waktu malam beliau biasa sholat sampai jelang subuh itu hanya 2 rakaat yang dibaca hanya 1 ayat. Surat Al-Maidah 118. Ini sampai bingung, nggak kayak biasanya. Nabi itu kalau sholat malam paling ada yang berkata 13 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat. Kadang yang dibaca itu surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaatnya. Ini kok aneh, nggak kayak biasanya. Nabi 2 rakaat sholat malam beliau itu menghabiskan waktu semalaman. Dan yang dibaca hanya 1 ayat. Surat Al-Maidah 114 dan itu diulang lagi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan dari engkau melakukan ini? Maka beliau mengatakan, sa'altu rabbi asy-syafa'ah lil ummati. Tadi itu saya sedang memohon kepada Tuhanku agar umatku semuanya mendapatkan syafaat. Mesti perjuangan orang ragil juga, Pak. Ya wis ya diperjuangkan orang ragil ya wis berarti kan ada. Jadi Nabi semalaman itu sholat 2 rakaat saja itu karena meminta kepada Allah memperjuangkan agar semua umatnya itu mendapatkan syafaat. Lalu yang turun rokok dan diangkat kita dilebok ke swarga. Syukur bagi atas yang berbuat swarga tanpa hisab. Artinya Nabi nggak ingin ada umatnya tersisa bahkan kekal di neraka. Akhirnya beliau meminta agar beliau nanti diberi hak untuk bisa memberi syafaat. Ya, terus asli itu menanya Nabi fa'aqtoniha bahia naila insyaallah. Apa dulu disampaikan Nabi kalau gamale matur laiku usaha sewengi nutuk sholat 2 rakaat ternyata membuahkan hasil dan Allah menjanjikan bahwa umatku berhak mendapatkan syafaatku insyaallah. Lalu sinten tiyange liman lam yusyrik billahi syai'an, yaitu siapa saja, bagi siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Anggota syirik insya Allah berarti mlebu swarga walaupun mampir nang neraka sih. Tapi itu dijamin. Timbangane karena sing jamin belas niku. Jadi artinya pokoknya ora sing kliwat ngoten. Asal boten menyembah kepada selain Allah. Ini jadi ngomong. Karena nggih lucu wong Gusti Allah sing mencipta dia, sing memberikan rezeki, sing ngono kok ora gelem manembah Gusti Allah masih menduakan Allah dengan yang lain. Jadi syarat ketentuan yang berlaku dari syafaat itu asal dia tidak berbuat syirik kepada Allah itu jatah syafaat. Bu nomor antrine ning bilang ini. Sampai diceritakan sampai orang yang terakhir keluar dari neraka itu nomor ya malaikat utlubu mangkana fil qalbi miskalan min. Wahai malaikat itu cari siapa sih yang di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah, keluarkan dari api neraka. Ada syafaat itu mencakup kepada seluruh umat. Makanya mengatakan semua dari kalian pasti masuk surga kecuali yang enggak, kecuali yang moh gimana ya. Nabi ditanya ya Rasulullah, bapaknya apa ya Rasulullah, siapa orang yang enggak itu? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dialah yang enggak. Kalau sadar dulu syarat diwas sarang enggak? Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Moga diwasli. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Artinya apa? Setiap kalian akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat berkata, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dan siapa yang mentaati aku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah benar-benar mengabdi. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Mun disarang sing dimaksud kulukum niku sinten? Ternyata niku maknane nggih kabeh. Kulukum di situ maknanya yakni al-mu'minin, orang yang beriman. Sini beriman bukan yang kafir ini.
Walaupun yang beriman itu kadang-kadang gitu, so kadang-kadang luput, asal dalam dirinya masih iman kepada Allah. Jadi yang dimaksud kulukum itu dibahas di umat Nabi itu yang dimaksud dia maksud beriman kepada Nabi. Kulukum yakni al-mu'min. Jadi orang yang beriman min ummatihi dari umat beliau. Siapa saja rijalan baik yang laki-laki wanita maupun yang perempuan. Asyrafan baik orang yang mulia maupun du'afaan maupun orang yang du'afa, orang yang lemah, orang yang hina. Ulamaan baik itu yang ulama wa juhalaan maupun wong sing bodoh. Jadi wong iman bodoh itu dia ada. Enggak percaya Allah. Siji tambah siji bro 10. Iman. Bisa kan enten wong sing alim, wong sing bodoh anggere iman kali Gusti Allah. Al-ghniyan wa fuqaraan baik itu dari kalangan orang yang kaya maupun orang yang fakirnya. Jadi semua saja. Jadi tanpa kecuali di antara bentuk kasih sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah bahwa semua sudah dijamin masuk surga. Maknanya yadkhulul jannah, masuk surga itu kapan? Yakni ba'da mautihi, itu setelah mati. Jadi si Hud itu betul ke surga. Jadi jangan harap-harap murid abadi senang lek jibril. Jadi kapan mlebu swarga niku lho kapan niku? Yakni ba'da mauti, yaitu setelah kematian. Turun kiamat nggih. Tadkhuluha ruhuhu, ruhnya masuk ke dalam surga. Jadi walaupun urung dino kiamat, begitu orang itu meninggal, kalau dia orang yang beriman dan berhak mendapatkan surga, maka dia sudah masuk surga, yaitu rohnya. Makanya sampai ada kemudian alam kubur, alam barzakh itu adalah tahap awal dari kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis, beberapa riwayat yang mungkin sedikit perbedaan redaksi disebut situ. Al-qabru awwalu manzilatin minal akhirah. Kubur itu adalah rumah tinggal pertama dari alam akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu aisaru. Barang siapa yang selamat di alam kubur ini, maka hari-hari waktu-waktu setelahnya akan semakin mudah saja baginya. Gampang, penak, terus nyenengke sak ba'dan ini. Sebaliknya wa malam yang ju minha, barang siapa yang enggak selamat di alam kubur ini, fama ba'dahu asyaddu, maka hari-hari waktu setelahnya sampai hari kiamat semakin tambah berat baginya. Nah, itu ada nikmat kubur, juga ada adab kubur. Maka di situ yang dimaksud yadkhul jannah kapan? Ya ketika orang itu mati, itu rohnya sudah dimasukkan ke surga. Lho kok iso ngrasake? Sing iso ngrasake itu lek nalika enten apa? Rohnya. Jadi jasad wonten niku nek ditumpuk iso ora iso mergo mboten enten rohnya. Bahkan roh isihono dihilangkan sisi bagian berupa roh kesadaran itu buat diiris itu tidak merosot untuk diiris itu. Roh kehidupannya kan masih, roh kesadarannya kan tidak ada. Lewang sehari itu kan beberapa bagian rohnya kan ucap sekoroko. Bisa tekan Jakarta, bisa tekan rumah atau mana mana mana. Makanya kalau jadi telur ini rohnya harus balik panggil. Jadi tafsir Ibnu Katsir kan berarti ketika Allah melepaskan roh ketika tidur itu asumsiku itu ada yang sebagai ditahan. Lek si urip kesadarannya hilang, terus mengembangkan. Di akhirat nanti kan sing nanti kan jasad, rohnya kan badan mati. Sehingga di situ dikatakan kapan yang dikatakan masuk surga itu adalah yakni ba'da mautihi tadkhuluha ruhuhu. Jadi setelah kematian maka rohnya masuk surga. Wa yaumal qiyamati, dan besok pada hari kiamat yadkhulu, maka masuk ke surga itu biruhihi, bersama roh wa badanihi, dan maka nanti di hari kiamat dibangkitkan, bahkan tulang-tulang udah hancur dari tanah dicipta kembali dan digabungkan dengan rohnya dan masuk ke dalam surga, roh beserta jasad. Sehingga betul mungkin pilih umat betul.
Kayak apem. Lho orang boten zaman kelang dengan kok balik kan gila iki. Kayak wujudan. Dia kata dia masih tambahan cepat yang mulai bayar mulai. Kemudian tahu kata dia gue jumpa gue kegangi atau kopi. Lu siapa membayar? Orang sampai bayar sama mulai harus cepat ini cik. Kan kopi itu bisa gue bayar. Orang sama bayar sama mobil harus cepat ini. Lah pada kiamat nanti yang masuk surga adalah roh beserta jasadnya. Wal jannah, sedangkan surga yang buat surga itu apa? Kata surga itu apa loh? Maka jangan sampai nanti kita mensifati sesuatu yang ada niku dinisbatkan surga. Sebab surga niku indah lan api ini ku Nabi mengatakan wala ainun ra'at wala udhurun samiat wala yakturu min qalbil basar. Pokoknya swarga itu keindahannya urung tahu orang meripat sing tahu weruh, urung tahu orang kuping sing tahu miren, urung tahu kebayang terdetik dalam hati manusia. Swarga pokoknya rasa digambar indah. Jadi jangan sampai kemudian menisbatkan sesuatu yang di surga dengan sini dunia. Wah, swarga dunia ya. Boleh deh, orang tertarik swarga. Misalnya jangan ngutang garwane, wahai istriku, wahai bidadariku, bidadari kaya ngono, aku serah, aku nak swarga. Bidadari kaya ngono iki. Sakurku gak mau cucu banget bidadari. Ora tertarik swarga bidadari kaya ngono. Surabaya ngono kan keduren ya ditanggalane. Nek wong sing krungu ra minat lu swarga ya. Ini udah pada banget saya promo uangnya. Karena keindahannya itu belum bisa terilustrasikan. Ya, secara global lu semua mengalir sungai di bawah-bawahnya, tapi hakikatnya enggak. Cuma us saking api itu membuat bisa diilustrasikan, membuat dideskripsikan, bisa digambarkan. Sehingga swarga itu mungkin punya beberapa sebutan. Di antaranya wal jannah hiya darul abror. Surga itu adalah darul abror, tempat tinggalnya orang-orang baik. Jadi sini bukan api bukan bisa. Abror itu kan innal abroro lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu adalah yang ada di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen niku nggih kudu diapik tesik. Mbuh itu lek apik-apik awake teng donyane, napa mungkin kudu dipermak diapik-apik teng neraka. Karena tembih. Jadi swarga itu boten iso dilebeti kecuali tiang-tiang sing sae. Terus sampai Allah memberikan prasarananya untuk menjadikan orang itu baik. Di antaranya melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nek wong niku elek tetap dengan menjalankan ketaatan itu bisa membersihkan keburukannya. Tapi misalnya as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jitunibatil kabair. Sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapuskan semua dosa di antara waktu-waktu itu asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Artinya dalam rangka dosa ini elek diresiki kanthi ketaatan itu. Dene kok dosa ini derek tuntas dengan amalan sholatnya yang 5 waktu masih ada Jumatan periode mingguan. Maka kok masih ada dosa yang belum tuntas dengan pembersihan melalui sholat 5 waktu, masih ada pembersihan melalui Jumatan itu. Kok periode pekanan mingguan dari tuntas, masih ada periode tahunan Ramadan. Kok Ramadan belum tuntas membersihkan dosa, masih ada peluang terakhir nyemplung neraka. Dan membersihkan dosa atau gitu? Jadilah Lagi diresiki, ibarat kerak sing ngetel itu iso terpisah.
Maka sampai Nabi menggambarkan betapa ketaatan itu berfungsi melunturkan dosa. Seperti proses peleburan, pembakaran itu. Jadi diobong rokok itu ben keluaran orang lain. Nabi bersabda misalnya dalam hadis, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub kama yanfil kir khabasal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa ikutilah haji dengan umrah karena dua amal itu berfungsi mengikis habis kemelaratan dan dosa sebagaimana proses penempaan pembakaran pandai besi itu mengikis habis kerak kotoran yang ada pada besi, yang ada pada emas, yang ada pada dari proses peleburan itu dijian misalnya besi bekas, besi rongsok itu pengen memurnikan dia dijian atau dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga meleleh itu keraknya itu terpisah sehingga logam aslinya bisa diambil. Lah manusia kaya ngoten niku wae. Dadi dosa niku kerak ketel nempel. Nek dengan amaliyah ketaatan itu dari tuntas membersihkan dosanya, sementara wong niku dijatah swarga. Berarti nek terus itu muni laundry ini. Berapa lama di neraka? Ya tergantung kotorannya ketel apa ora, akeh apa mboten. Makanya nanti ada yang masuk surga itu harus melalui ini berkuatir bisnis bakal tekan mana lagi. Lu kok amin tekan rokok maksudnya kalau kalau jawab ma antum illa waliduha karena rabbika hamam, maka dia tidak ada satupun dari kalian pasti akan sampai ke sana. Kemana? Neraka. Niku sudah dari ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kejaba sing masuk surga tanpa hisab lagi. Berkhawatir besok mesti tekan kono kabeh. Allah ma antum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian kecuali akan sampai kemana? Pripun Pak, lho sampean ahli poso cemplungan neraka ora keselamat geni to. Lah nggih to maksudnya. Nyemplung pripun to? Man soma yauman fisabilillah illa fa'atallahu jahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang puasa saja sehari di jalan Allah, puasa Asyura misalnya gitu. Maka Allah haramkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Lho kan ada nyemplung neraka, lho itu kan orang kepanasan sakit. Ada tameng as-sawmu junnatun. Puasa itu tameng, puasa nyemplung kan betul panas. Kayak tameng di ngamal afik. Bila semua nanti akan sampai ke sana. Orang sing mampir itu, orang sing yang kono setahun, 1000 tahun, orang sing 10.000 tahun. Tapi nanti ada peluang untuk bisa. Sebagaimana semua orang dijamin dan surga, semua orang itu kudu lewat. Jadi mengkhawatir, mesti ketemu. Ma antum illa wariduha. Itu Daud Rasulullah tidak ada satu pun dari kalian pasti akan sampai sana. Kan Allah rabbika hatman, dan itu sudah menjadi ketetapan yang pasti dari Tuhan. Maka nanti masalah ayatnya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dicerabut, dibedol dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka faqad faz, maka dia telah benar-benar sukses. Jadi sukses yang sesungguhnya nek orang mlebu swarga orang dianggap sukses. Nek di rumah, di mobil urung sukses, nek urung dijamin masuk surga sukses. Maka umat Kanjeng Nabi itu dijamin pasti namanya lewat neraka masuk surga. Dijamin masuk surga. Boleh masuk kapan jatahe? Insyaallah angger cih iman niku mesti mlebu napa? Surga. Asal masih ada iman, tidak syirik, tidak meninggal dalam keadaan syirik. Sehingga surga itu darul abror. Memang rumahnya tempat tinggalnya orang-orang yang baik. Wa darul muttaqin, dan rumah tinggalnya orang-orang yang bertakwa. Wa darus salam, dan rumah tinggal yang penuh kesejahteraan, keselamatan.
Fasumiyat bidaril abror. Surga disebut darul abror, rumah tinggal orang-orang baik. Itu apa? Itla yadkhuluha ilal abror. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang baik. Mau sing lelek mboten iso, kecuali dipermaksud dari apik kan. Dadi mboten enten suatu wong elek tekan kene mboten iso. Mesti kudu wis dadi wong sing apik, entah apik sejak awal nang donya napa apik mergo dipermak meneh dijer meneh niki lho. Sehingga mboten enten wong surga wong elek-elek mboten enten. Ketemu Abu Jahal ora iso. Jadi ketemu wong apik-apik. Karena dari abrol tempat tinggal yang memang tidak bisa masuk ke sana kecuali orang-orang yang memang buat apik sih nggak pasti wong. Ya tentunya wae wae apik kunjung wae rupane elek ora apa. Tapi teng swarga mungkin niku mesti wong sing apik mbok apik sifat jasad, mbok sifat akhlakipun. Wahum ahli iman, siapa orang yang baik itu? Ia adalah orang yang beriman. Wa ta'ah, dan orang yang ahli taat. Wa sumiyat darul muttaqin, dan disebut surga sebagai darul muttaqin li'annaha la yadkhuluha illa hum, karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang sing boten bertakwa mboten bisa. Maka ketika Allah menyeru dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sarik rekato teganjangannya untuk menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luas di langit dan bumi yang sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya uiddat, wis dicepak, itu sudah ada. Sehingga tadi benar kalau dimaknai masuk surga itu apa? Ya setelah kematiannya. Kalau setelah kematiannya yang masuk surga adalah rohnya. Sedangkan pada hari kiamat nanti yang masuk surga roh beserta jasadnya. Wasumiyat darussalam, disebut surga sebagai darussalam. Itu kenapa? Li'annaha la yusibu ahluha adza. Karena di surga nanti penghuninya tidak ada, itu tidak ketok kotoran. Alhamdulillah.